Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Teori Sastra, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 3A, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang beranggotakan saya, Nurul Fauziah dengan NIM 026 dan rekan saya Nanda Rizka Dwi Aprila dengan NIM 023. Kami akan membawakan materi sastra sebagai sistem semiotik, mengurai kompleksitas sastra sebagai sebuah produk budaya. Kajian semiotik. Menurut Burhan dalam bukunya yang berjudul Teori Pengkajian Fiksi, semiotik adalah ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu lain, dapat berupa pengalaman, pikiran, perasaan, gagasan, dan lain-lain. Teori semiotik terbagi menjadi dua, yaitu semiotik komunikasi dan semiotik signifikasi. Semiotik komunikasi menekankan diri pada teori produksi tanda, sementara semiotik signifikasi menekankan pemahaman dan atau pemberian makna suatu tanda. Di dalam buku Luxemburg yang berjudul Tentang Sastra menyatakan teks hanya bisa dipahami sebagai bentuk komunikasi antara pengarang teks, pembaca teks, dan dunia nyata dalam teks sastra. Sedangkan dalam buku Atiu yang berjudul Sastra dan Ilmu Sastra terdapat 5 model semiotik. Yang pertama, karya sastra dalam model semiotik. Yang kedua, penulis dalam model semiotik. Yang ketiga, pembaca dalam model semiotik. Yang keempat, teks sastra sebagai variabel dalam model semiotik. Dan yang terakhir, studi sastra lisan dalam rangka semiotik sastra. Namun, kami akan menjelaskan hanya 3 bagian di antara kelima itu. Setelah kami membacakan bagian-bagian semiotik dari ketiga buku tersebut, maka kami akan menyimpulkannya ke dalam 4 submateri. Yang pertama, karya sastra dalam model semiotik. Yang kedua, penulis atau pengarang dalam model semiotik. Yang ketiga, pembaca dalam model semiotik. Dan yang terakhir, dunia nyata dalam teks sastra. Karya sastra dalam model semiotik. Dalam buku Atiu terdapat 6 teoritikus yang mempunyai model atau kerangka semiotik. Ada Ferdinand de Saussure, peletak dasar ilmu bahasa modern; Karl Bauer, ahli psikologi yang memiliki minat bahasa; M.H. Abrams, Roman Jakobson, ahli bahasa dan sastra; Charles Morris disesuaikan oleh Claus, ahli semiotik awal; Morris disesuaikan oleh Volks. Ferdinand de Saussure, peletak dasar ilmu bahasa modern. Karya sastra sebagai tanda termasuk dalam bidang semiotik. Bahasa bukanlah satu-satunya sistem tanda yang dipakai dalam masyarakat. Ada berbagai sistem tanda lain. Misalnya, dalam masyarakat modern kita memakai sistem tanda lalu lintas yang prinsipnya sama dengan bahasa. Karl Bauer, ahli psikologi yang memiliki minat bahasa. Bukunya yang berjudul Sprachtheorie, Jerman, 1934, menjelaskan bahasa sebagai sistem tanda, dan pertama kali ia menguraikan ciri khas tanda bahasa sebagai gejala sosial. Berdasarkan yang disebut organon model Sprach, model bahasa organon, istilah Yunani yang berarti alat, sarana, instrumen, diambil dari uraian Plato mengenai bahasa. M.H. Abrams, ada 4 aspek dalam penelitian atau sejarah kritik sastra, yaitu objektif, ekspresif, mimetik, dan pragmatik. Dapat diberi perhatian yang khas dan utama.
Buku pertamanya yang berjudul The Mirror and the Lamp 1953 belum memakai istilah semiotik atau ilmu komunikasi. Sastra sebagai ungkapan bahasa tidak mungkin kita pahami tanpa pengetahuan mengenai keadaan dan fungsi bahasa. Ilmu sastra sebagai dasarnya memerlukan ilmu bahasa. Roman Jacobson, ahli bahasa dan sastra. Kemiripan model Jacobson dengan yang sebelumnya khususnya karena hubungan yang erat antara bahasa sebagai sistem komunikasi. Istilah Jacobson sebagainya diambil dari ilmu komunikasi modern dan sastra yang juga merupakan sistem komunikasi atas dasar sistem bahasa itu. Charles Morris disesuaikan oleh Claus, ahli semiotik awal, membedakan 3 dimensi dalam proses semiosis, yaitu sintaktik, hubungan satu tanda dengan tanda lain dalam proses komunikasi, pragmatik, pengirim dan penerima pesan, semantik, terbagi menjadi semantik dan sigmatik, fungsi memetik atau referensial dalam model lain. Morris disesuaikan oleh Fox. Bukunya yang berjudul The Search for Literary Meaning 1975-41 tertarik oleh peranan pembaca dalam proses komunikasi lewat karya sastra. Controlling Factors, keseluruhan faktor yang dalam proses komunikasi dan pemahaman karya sastra mempengaruhi dan ikut menentukan sikap pembaca terhadap karya yang dihadapinya. Selanjutnya yaitu penulis atau pengarang dalam model semiotik. Bagi pembaca, hubungan antara teks dan penulisnya mempunyai ambiguitas sebagai ciri khas. Makna dan arti sebuah karya tidak mutlak ditentukan oleh niat penulis, tetapi pula tidak sama sekali terjadi di luar kedirian penulis. Situasi semiotik sastra yang khas atau luar biasa memberi kebebasan kepadanya, dan bahwa itulah tegangan yang termasuk hakikat pengalaman membaca sebagai kegiatan pemberian makna. Setiap pengarang akan mengatur kesan dari kehidupan dan pengalamannya sendiri, mengubahnya dan memanfaatkannya untuk menyusun suatu teks. Setiap ragam juga memiliki tradisinya sendiri. Ada peraturan dan konvensinya. Niatan pengarang penting untuk interpretasi, namun tidak boleh diutamakan. Niatan itu diturunkan secara gamblang kepada kita dalam pengantarnya, kata akhirnya, catatan pada novel, dan dalam surat penyurat penulis. Biasanya kita tidak mungkin menggali niatan pengarang bila pengarang jelas mengemukakan maksudnya dalam suatu teks lain. Teks itu harus kita interpretasikan lagi. Pandangan kritikus terhadap pengarang. Banyak kritikus berpendapat bahwa dalam interpretasi buku kita tidak boleh menyimpang dari niatan pengarang yang ditunjukkan. Penentuan terletak pada pengarang, ia bicara melalui karya. Kritikus lain beranggapan bahwa niatan pengarang bukanlah yang menentukan. Mereka menekankan bahwa misalnya dorongan tak sadar atau pengaruh sosial berperan di samping niatan pengarang. Kritikus lain lagi bahkan lebih jauh melangkah dan membaca berlawanan dengan niatan yang semu. Kadang-kadang teks berjalan sendiri menentang niatan pengarang. Selanjutnya, pembaca dalam model semiotik. Dalam perkembangan ilmu dan teori sastra pada masa mutakhir, pembaca makin banyak diberi perhatian sebagai faktor dalam model semiotik. Hal itu memang pantas, sebab peranan pembaca selaku pemberi makna dan arti tidak boleh dianggap enteng. Bahkan harus dikatakan bahwa dalam model semiotik karya sastra, poros karya pembaca adalah poros dasar atau utama. Tanpa pembaca tidak ada pembacaan, pemahaman, dan penilaian sastra.
Dialah sasaran komunikasi sastra. Dialah yang menentukan berhasil tidaknya komunikasi sastra. Membaca dalam model semiotik terbagi menjadi 4. 1. Cabang ilmu sastra yang membahas hubungan antara pembaca dan teks disebut dengan estetika resepsi atau studi resepsi. Kedua, pembaca implisit memiliki pengetahuan yang sama dengan pengarang mengenai dunia, sejarah, dan sebagainya. Ketiga, kita dapat meneliti reaksi pembaca dalam satu kurun waktu. Contohnya, penelitian banding kritik surat kabar tentang sebuah novel. Keempat, akan lebih menarik libatkan juga warna politik, agama, atau jenis kelamin pengarang dan kritikus. Terdapat 3 pendirian yang dimungkinkan dalam peranan pembaca pada interpretasi teks. 1. Interpretasi teks penuhnya berorientasi pada maksud pengarang. 2. Teks mengungkapkan makna bila dibaca dengan cermat. 3. Makna terutama ditentukan oleh pembaca. Selanjutnya, dunia nyata dalam teks sastra. Teks yang fungsi utamanya mengatakan sesuatu tentang dunia nyata kita sebut sebagai teks referensial. Teks referensial di dalamnya termasuk teks informatif seperti berita surat kabar, ensiklopedia, atau buku pelajaran tentang ilmu sastra. Teks mengatakan suatu tentang sebuah dunia yang nyata atau dunia yang mungkin ada. Orang juga memakai istilah kenyataan real atau kenyataan mungkin. Tidak semua teks mengandung rekaan lalu menjadi teks fiksional. Gambaran atau tiruan yang tepat sesuai dengan kenyataan dinamakan realisme. Pengarang gambaran seperti itu sering juga ingin menyampaikan pengetahuan tentang suatu kenyataan psikis atau sosial. Pengarang realistik bekerja kira-kira seperti penulis sejarah yang mau memberikan laporan tentang kenyataan. Kesimpulannya, kita sudah membicarakan pengarang, pembaca, dan teks, serta dunia nyata dalam teks. Keempat unsur itu digambarkan dalam suatu skema yang dijadikan dasar untuk mengatakan sesuatu tentang teks pada umumnya dan teks sastra pada khususnya, skema komunikasi. Dalam dunia nyata, melalui pengarang, teks, dan pembaca. Pengarang mengarang suatu teks yang mempunyai hubungan tertentu dengan dunia nyata. Teks ditujukan kepada satu orang pembaca atau lebih. Karya dalam hubungannya dengan pengarang, dunia nyata, pembaca, dan karya sebagai sesuatu yang mandiri. Apa yang berlaku bagi teks sastra berlaku juga bagi teks pada umumnya. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman, kita lanjut diskusi.